Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetaplah di rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya payback period. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Erlangga Mustari, saya dari kelas 6 MB1. Dan selanjutnya penjelasannya. Payback period atau PBP adalah di mana periode pengembalian payback period dalam jangka waktu tertentu yang menentukan terjadinya arus penerimaan atau cash inflow yang secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Periode payback digunakan untuk menunjukkan berapa lama atau dalam beberapa tahun suatu investasi akan kembali. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk pada penjelasan untuk mencari PBP. Apa itu PBP? Payback period. Dan di sini sudah ada beberapa bagian yang telah diketahui. Namun sebelumnya saya akan memberitahu bahwa di sini terdiri dari 5 kolom. Seperti video sebelumnya IRR atau Internal Rate of Return. Di sini sama persis, cuma beda di kolom terakhir yaitu kumulatif NCF atau kumulatif net cash flow. Di video sebelumnya, kolom terakhir itu diisi dengan discounted cash flow. Nah, teman-teman, untuk mencari year, mencari tahu apa itu year, cash out, cash in, dan net cash flow, bisa teman-teman melihat di video sebelumnya di Internal Rate of Return atau IRR. Nah, di situ sudah dijelaskan apa itu cash out untuk mendapatkan 133.630.000 dan untuk tahun yang pertama dan sampai dengan tahun yang kelima, apa itu net profit, depresiasi, net cash flow. Di sini intinya saya akan menjelaskan kumulatif NCF atau kumulatif net cash flow. Nah, untuk kumulatif net cash flow tahun yang pertama di sini diisi 117.630.770 rupiah. Mengapa itu diisi dengan Nah, di sini untuk mencari kumulatif NCF itu sudah ada rumusnya, Untuk tahun pertama, teman-teman boleh melihat atau teman-teman untuk mencari tahu dan mencari mengerti apa itu CNCF, untuk mencari CNCF, kumulatif net cash flow. Nah, untuk tahun pertama bisa teman-teman pause video ini. Nah, untuk NCF tahun pertama itu rumusnya NCF tahun ke-0 ditambah dengan NCF tahun pertama. Jadi teman-teman di sini untuk mencari kumulatif net cash flow tahun yang pertama itu NCF tahun ke-0 yaitu 133.630.000 ditambah dengan 16.399.230 rupiah. Dan hasilnya di sini kumulatif net cash flow 117.630.770 rupiah. Nah, untuk tahun kedua, di tahun kedua ini rumusnya di sini boleh teman-teman pause. Untuk tahun yang kedua sampai tahun yang kelima, di situ untuk tahun yang kedua ya saya cari. Untuk tahun yang kedua itu kumulatif net cash flow tahun pertama yaitu 117.230.770 rupiah ditambah dengan NCF tahun kedua yaitu 32.460.335 rupiah dan hasilnya 84.760.435 rupiah. Untuk mencari tahun ketiga CNCF tahun ketiga yaitu seperti rumus yaitu CNCF tahun kedua ditambah dengan NCF tahun ketiga yaitu maksudnya CNCF tahun pertama
Nah, teman-teman di sini sudah tahu hasil dari CNCF tahun pertama dan tahun yang kedua. Di sini kita mencari tahun yang ketiga. Tahun ketiga itu sama persis dengan em, tahun yang kedua, sama rumus, yaitu untuk mencari tahun yang ketiga, CNCF tahun ketiga yaitu 84.764.435 rupiah ditambah dengan NCF tahun ketiga yaitu 34.190.129 rupiah, dan hasilnya di sini masih min 50.574.306 rupiah. Untuk mencari CNCF tahun keempat sama juga, yaitu CNCF tahun ketiga ditambah dengan NCF tahun keempat. Dan untuk CNCF tahun ketiga yaitu 50.574.306 rupiah ditambah dengan NCF tahun keempat yaitu 42.658.524 rupiah, dan hasilnya di sini masih min 7.915.782 rupiah. Nah, di sini untuk tahun yang terakhir sama dengan rumus sebelumnya. Rumus sebelumnya yaitu CNCF tahun keempat ditambah dengan NCF tahun kelima. CNCF tahun keempat 7.915.782 rupiah ditambah dengan NCF tahun kelima 46.681.498 rupiah, dan hasilnya di sini sudah menjadi positif. Hasilnya CNCF tahun terakhir, kumulatif tahun terakhir, yaitu 38.765.716 rupiah. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan hasil. Jadi kesimpulannya dari tahun pertama sampai dengan tahun yang keempat, perusahaan belum dapat mengembalikan modal atau investasi awal itu sebesar Rp133.630, sehingga dapat menyatakan bahwa perusahaan em, sampai pada tahun keempat masih mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan. Nah, oke teman-teman, sampai pada tahun kelima maka kita telah menemukan hasil positif. Itu berarti pada tahun yang kelima atau pada 5 periode perusahaan untuk supaya dapat mengembalikan modal awal atau investasi awal yang dikeluarkan untuk membangun suatu usaha atau bisnis, yaitu sebesar Rp133.630. Kesimpulan saat ini perusahaan butuh 5 tahun untuk mendapat keuntungan. Nah, dari tahun yang pertama sampai tahun yang keempat itu masih mendapatkan hasil min atau masih mengalami kerugian. Jadi teman-teman di sini untuk kumulatif NCF, kumulatif net cash flow, dia di situ harus membutuhkan 5 periode atau 5 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah video saya tentang payback period. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan tetaplah di rumah. God bless you.